Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo. Saya guru mata pelajaran PPKN yang berasal dari SMP Negeri 8 Kubu. Di sini saya akan membahas keterkaitan dengan plafon, yaitu Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar adalah sebuah aplikasi yang tersedia di Play Store yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu guru sekalian. Di sana terdapat modul-modul yang bisa dikerjakan secara mandiri, dan juga ada pelatihan-pelatihan. Nah, apa saja yang dapat dipelajari? Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Lalu yang kedua, ada juga mendidik dan juga mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, semua itu dapat diakses pada plafon Merdeka Mengajar. Oke, langsung saja. Jadi modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini pembahasan pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi kita sebagai pendidik itu harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pertama, kekuatan yang berkaitan dengan kemampuan diri, skill-skill dan keterampilan-keterampilan yang memang ada pada diri kita. Lalu yang berikutnya, kita harus memahami apa saja yang menjadi kelemahan diri kita sebagai guru. Nah, kenapa perlu kita harus memahami kekuatan dan kelemahan diri? Karena supaya pertama, jika kita mengenali diri, salah satunya itu kelemahan diri, maka kita akan bisa mengupgrade ataupun melatih kelemahan-kelemahan tersebut melalui organisasi-organisasi pendidikan guru, berupa pelatihan ataupun kelompok-kelompok, seperti misalnya kelompok-kelompok guru mata pelajaran. Nah, lalu yang berikutnya, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Jadi kita sebagai guru juga harus dapat melihat bahwa sebenarnya karakteristik setiap murid itu kan berbeda-beda. Jadi memang kita harus mengenali apa saja yang menjadi karakteristik, sehingga kita jika sudah mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh murid, maka kita dapat menyesuaikan model dan media apa yang cocok untuk kita terapkan pada saat proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, di sini kita sebagai pendidik juga harus menanamkan rasa percaya diri kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu menjadi peserta didik yang mandiri, yang artinya tidak ketergantungan terhadap orang lain, sehingga pada saat mereka dewasa berbaur dengan lingkungan di masyarakat, mereka dapat menempatkan diri dan juga tidak terlalu bergantung kepada orang lain yang ada di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya, pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang memang ada pada murid, karena murid itu pada dasarnya sudah memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Nah, itu bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi orientasinya kita sebagai guru itu tentu menciptakan menuntun murid-murid kita kelak supaya mereka itu dapat kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Lalu yang berikutnya, pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita sebagai pendidik menjadi fasilitator perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Kita ketahui bahwa perkembangan zaman saat ini sangat berbeda dengan di zaman kita. Tentu dalam proses belajar dan juga teknologi dari perkembangan murid yang sekarang dengan yang dulu itu jelas sangat berbeda. Lalu yang berikutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Jadi kalau kita itu mendidik anak ataupun murid, itu sebenarnya kita secara tidak langsung juga mendidik masyarakat, karena anak-anak atau
peserta didik itu juga nantinya di masa depan tentu akan menjadi bagian dari masyarakat. Lalu yang berikutnya, guru harus adaptif terhadap perubahan. Nah, ini dimaksudkan bahwa menjadi guru atau menjadi pendidik itu kita harus dapat adaptif terhadap perubahan, yang terutama dengan perubahan zaman. Karena kebutuhan pada saat perubahan zaman sekarang dengan dulu itu berbeda. Sekarang lebih kepada zaman-zaman yang berorientasi kepada kemajuan teknologi. Jadi kita harus bisa adaptif dalam perubahan zaman, sehingga siswa-siswa kita dalam menerapkan teknologi yang sekarang itu juga dapat berguna bagi dirinya sendiri dan juga di lingkungan masyarakat. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Di poin pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Lalu poin kedua, pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan pengembangan kecerdasan batin murid. Yang kelima, sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Jadi kita sebagai pendidik di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Lalu yang berikutnya, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Jadi sebagai guru dan juga murid itu harus bisa menjadi manusia yang merdeka, yang artinya dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Next, lalu modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di poin pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Lalu yang berikutnya, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi memang kita harus selalu mengupgrade ataupun terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kita tidak bisa sebagai pendidik itu monoton terhadap hal yang itu saja, yang artinya memang kita menuntut adanya sebuah perubahan. Jadi kita memang harus mengikuti arus perkembangan zaman dengan cara terus belajar agar peserta didik dapat mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang berikutnya, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, ini biasanya disebut dengan asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Yang pertama continue, yaitu berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang berikutnya konvergen, yang artinya dalam mendidik kita tidak berpacu atau berpedoman kepada satu sumber, tapi kita bisa memberikan atau mendapatkan bahan atau sumber belajar itu dari berbagai macam sumber belajar, baik itu melalui internet, lalu buku-buku pembelajaran luar negeri, yang artinya tetap pembelajaran itu bisa menggunakan berbagai macam sumber sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang berikutnya konsentris, tetapi dalam memberikan pengajaran secara berkelanjutan dan juga menentukan sumber-sumber bahan ajar tersebut, kita tetap harus konsentris, yang artinya menyesuaikan pada karakter kita sebagai pendidik dan juga karakter-karakter peserta didik yang ada di lingkungan belajar kita.
Nah, selanjutnya yaitu modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di poin pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Di poin kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Dan yang ketiga, bukti pekerti, murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Biasanya ketiga hal ini disebut sebagai tripusat pendidikan. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus tetap berkomunikasi kepada wali murid, baik itu di lingkungan keluarganya dan juga di lingkungan masyarakatnya, sehingga proses pembelajaran itu dapat sesuai dengan tujuan yang memang sudah ditentukan di dalam kurikulum yang sudah disepakati. Lalu yang berikutnya, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Jadi kita sebagai pendidik itu bertugas untuk menebalkan dan memperjelas tulisan yang artinya itu bukan membentuk anak seperti apa yang karakter yang kita inginkan, tetapi lebih kepada mengarahkan potensi-potensi dan karakter yang memang sudah ada pada peserta didik. Berikutnya yaitu di modul terakhir atau di modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di poin pertama, sebagai guru, kita tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menentukan pemahaman yang bermakna. Lalu yang berikutnya, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Artinya, kita sebagai guru harus menyadari bahwa perspektif kita dan juga murid itu tidak selalu sama. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan siswa harus menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita harus pandai-pandai melihat karakteristik yang ada pada siswa sehingga kita dapat menentukan model ataupun metode yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu guru telah melihat pemaparan dari video singkat saya tersebut. Nah, di sini saya meminta tolong untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian mengisi form umpan balik yang akan saya kirimkan. Nah, di situ akan ada pertanyaan mengenai video dari materi Merdeka Belajar tersebut. Nah, yang berkaitan dengan saya pikir, lalu ternyata, nah itu berkaitan dengan saya pikir Merdeka Belajar itu seperti ini. Nah, ternyata seperti ini. Nah, itu pertanyaannya berupa seperti itu. Lalu langkah kecil apa yang akan saya lakukan setelah ini adalah, nah itu bisa Bapak Ibu isi pada link yang akan saya bagikan. Sekali lagi saya meminta tolong untuk Bapak Ibu sekalian mengisi, karena berkaitan dengan tugas pelatihan yang saat ini sedang saya ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.